Mbak? 20. Raten kula mriko. Oh, tapi sing lewat kiri dokter Tiang ngetos dari Madam saged. Kalau kalian mriki. Oh, nggih, pancen nek anu cok boten pas, Mbak. Nggih, dilari coba. Nggih. Raten banget. Coba, mau pinarek tenun, Mbak. Ini Pak. Ini kisahku. Aku adalah ibu dari 2 orang anak. Perkenalkan, namaku Aning Dwi Agustina. Mungkin ini hanya sekedar cerita tentang keseharianku, bukan cerita lucu ataupun cerita yang menarik untuk kalian dengar. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi cerita inspiratif untuk emak-emak pejuang keluarga sepertiku. Ini berawal dari kisah cintaku yang berakhir di pelaminan bersama mantan pacar atau suami yang saat ini bersamaku. Bukan berarti suamiku tak bekerja. Suamiku bekerja di sebuah rumah makan di kota yang kita tinggali saat ini. Tapi yang namanya karyawan ya yang didapat hanyalah gaji pokok. Ya namanya juga gaji pokok, alhamdulillah cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Sedangkan keinginan kita yang berlebih itu kadang yang membuat kita harus mengolah otak, berpikir untuk mencapai apa yang kita inginkan. Aku layaknya ibu rumah tangga yang lain yang berkewajiban mengurus anak dan juga suamiku. Dan setelah itu aku mulai belajar yang berawal dari kebutuhan yang berlebih. Aku bukan pedagang yang paten yang jualan dengan satu atau beberapa produk. Ya bisa dibilang aku adalah pedagang musiman. Aku berdagang dengan produk yang saat ini sedang laku atau sedang ramai di pasaran. Sebut saja pedagang online. Alhamdulillah, aku bersyukur atas teknologi yang saat ini semakin canggih. Ya lewat ini aku jadi bisa mengembangkan usahaku di bidang perdagangan. Kalau dibilang capek dan bekerja pasti ada kata capek, lelah. Tapi aku bukanlah wanita yang hanya bisa meminta atau menuntut suamiku untuk mencukupi semua kebutuhan hidupku. Selagi kita sehat, kenapa kita tak mencoba untuk membantu? Toh juga kita juga yang akan menikmati hasilnya. Aku adalah pedagang online yang siap melayani customerku COD. Panas, hujan sudah biasa aku alami. Bahkan kadang sampai terbenamnya matahari aku masih berada di jalanan. Kalau dibilang berlebihan ya mungkin iya. Tapi kalau tidak begini mau bagaimana lagi? Sejak kecil aku dididik untuk menjadi pribadi yang mandiri. Perjuangan bagiku sudah biasa. Seperti yang suami saya katakan, keberhasilan tanpa perjuangan itu impossible. Intinya begini, dengan kita berjualan seperti ini, banyak pengalaman yang saya dapat. Bertemu dengan orang baru, saling bertukar pikiran, dan yang pasti jadi banyak teman dan tambah pengetahuan. Berawal dari kesibukanku bermain sosial media, di situ aku mulai berpikir untuk memulai usaha yang sedang kujalani. Mulai dari berjualan skincare, buah-buahan, makanan ringan, bahkan sampai makanan pokok, sebut saja sembako. Kalau dibilang berhasil ya alhamdulillah. Aku termasuk orang yang berhasil dalam membantu perekonomian keluarga. Itu kata suami saya. Tapi yang namanya perjuangan, gagal itu pasti ada. Tergantung dari diri kita bagaimana cara mengatasi kegagalan itu. Kita tinggal memilih terkubur dalam kegagalan atau bangkit menggapai keberhasilan. Support dari suamilah yang membuat semangatku menjadi bangkit. Harapanku sederhana, menjadi wanita mandiri, bisa membahagiakan keluarga dan yang pasti menjaga kerukunan keluarga. Karena berdasarkan pengalaman yang kudapat, jika perekonomian dalam rumah tangga bisa kita atasi, maka kerukunan juga pasti akan mengikuti. Kita pernah sepakat untuk menikah menyambung silaturahmi antar keluarga. Alhamdulillah, pernikahan memberiku banyak pelajaran tentang sabar, tanggung jawab, dan juga pengorbanan. Aku senang bisa membantu suami dalam mencari nafkah. Aku tak peduli apa kata orang tentang aku. Ada yang bilang berlebihan lah, ada yang bilang terlalu mengejar dunia lah. Kadang perasaan sedih seringkali muncul atas omongan yang seperti itu. Tapi ya beginilah aku, orang yang sederhana yang siap untuk diajak berjuang bersama. Toh juga dengan seperti ini saya yakin suamiku bangga atas pencapaianku. Itu yang kudengar ketika suamiku memujiku. Aku tidak sendiri melakukan ini.
Aku punya anak balita yang kini menginjak usia 7 bulan. Dan ketika saya keliling berjualan, anak saya titipkan ke ibuku, orang tua kandungku. Kadang juga aku ditemani suami keliling kalau suamiku bekerja shift siang. Oh iya, sudah dulu ceritaku. Semoga ini bisa bermanfaat untuk para wanita berjuang rupiah sepertiku. Pesanku cuma satu, sukses itu kita yang usahain dan Tuhan yang menentukan. Kita tinggal memilih, terkubur dalam kegagalan atau bangkit menggapai keberhasilan. Terima kasih sudah mendengar ceritaku. Oh iya, ini anak balitaku yang aku ceritakan tadi.